Ya, Pak. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Danang. Alhamdulillah Pak Fajar berkenan hadir bergabung. Jadi buat teman-teman ini adalah edisi pertama virtual podcast saya dan sesuai dengan yang saya share di Instagram, saya akan mulai dari dosen olahraga di UGRIS. Kebetulan banyak yang request dari mahasiswa itu nama Pak Fajar, sehingga Pak Fajar saya jadikan narasumber pertama untuk podcast saya. Sebelumnya terima kasih Pak Fajar mau bergabung dan mungkin bisa sedikit perkenalan Pak. Ya. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Pak Fajar mungkin aslinya dari mana, terus kuliahnya di mana, sampai pada akhirnya sekarang berada di UGRIS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu kenalan yang lebih detail ya. Sudah sering disampaikan sendiri di kelas kalau sudah kenal, dan saya asli di Banjarnegara, sampai sekarang KTP masih Banjarnegara. KTP masih Banjar ya? Banjar masih. Ya. KTP. Kemudian apa tadi Pak? Sekolah. Alumni. Saya kecil sampai besar di Banjarnegara. Alumni dari PJKR UNES 2005. Kemudian di S2 di POR UPI 2012. Oh iya, Pak Fajar alumni UPI ya, Bandung. Wah, menarik nih. Ya. Mungkin dari situ dulu Pak, saya kejar. Kira-kira Pak Fajar kenapa dulu ngambil S2-nya di UPI, Pak? Ada motivasi tertentu? Oke. Alasan sederhananya pengen cari yang beda, Pak. Jadi kan S1 sudah di UNES. Masa mau di UNES lagi? Nah, itu tipenya saya tuh suka tantangan. Jadi kalau ada yang baru, mesti saya coba. Nah, ini juga kalau S3 pun kalau diizinkan, saya pengennya di luar negeri, karena Indonesia ya sudah tahu lah itu pembelajarannya seperti itu. Bagaimana kalau di luar negeri? Nah, kan. Jadi saya tipenya suka tantangan. Termasuk dalam kuliah, awal saya sudah daftar UNY sebenarnya Jogja. Cuma karena waktu itu tidak ada beasiswa, saya cari yang gratisan. Akhirnya saya lari ke UPI sama UNJ waktu itu. Ada dua ya, Jakarta sama Bandung. Saya waktu itu nggak mikir kayak gimana-gimana, yang penting cari yang agak deketan dari Banjar, yaitu Bandung gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah terima di UPI. Berarti di UPI beasiswa Pak? Halo? Iya, dulu namanya beasiswa unggulan. Oh ya, oke. Oke, terus akhirnya sampai di Semarang, khususnya di UGRIS, gimana ceritanya Pak? Apakah memang punya keinginan untuk kembali ke Semarang atau gimana tuh? Oke, jadi karena saya beasiswa unggulan dari Dikti, itu sudah kontrak. Jadi sejak awal saya diterima, kontrak dengan Dikti, penempatan siap ditempatkan oleh Dikti di kampus yang ditunjuk oleh Jawa maupun di luar Jawa. Semuanya harus siap karena sudah kesepakatan. Nah, namun ternyata ya sebenarnya bersyukur juga sih, saya SK-nya turunnya di Jawa Barat, tepatnya di Wiralodra di Indramayu, kampus swasta di sana. Nah, cuma karena saya belum kenal daerah sana, saya coba untuk hunting kampus lain, dan kebetulan bulan Mei kalau nggak salah ada lowongan dari UGRIS. Lowongan dari UGRIS, sehingga saya diterima, dan akhirnya SK dari UGRIS saya share ke Dikti. Jadi di Dikti sudah, ibaratnya saya kewajibannya kan gugur, karena waktu itu perjanjiannya hanya mengabdi 3 tahun di kampus yang ditunjuk Dikti. Nah, karena saya sudah mengabdi juga di UGRIS minimal 3 tahun, maka saya gugur. Tidak jadi ditempatkan di Indramayu. Oke, gitu ya. Terus sejauh ini Pak Fajar gimana kondisi di UGRIS? Ya, walaupun saya juga di UGRIS sih, saya pengen tahu perspektif Pak Fajar, terutama mungkin
tentang apa ya, ekspektasi terbesar Pak Fajar terhadap Upgris atau terhadap mahasiswanya. Kira-kira Pak Fajar tuh harapannya seperti apa untuk PJKR Upgris? Kalau secara pribadi sebenarnya tentunya yang paling mendasar ingin semua mahasiswa itu lebih baik daripada dosennya. Saya pribadi gitu. Jadi inginnya saya lebih baik daripada mahasiswa saya, lebih baik daripada saya saatnya nanti seperti umur saya. Itu paling mendasar. Jadi apa ya, tidak muluk-muluk, semoga jauh melebihi dosennya. Itu sih paling sederhana. Oke. Ya, tidak hanya ilmunya, tapi juga dari kemampuannya, dari apapun lah. Ya, yang paling pasti adalah kontribusinya bagi masyarakat. Setuju, Pak. Lah, ngomong-ngomong, berdasarkan survei saya di Instagram, nama Pak Fajar kan paling banyak disebut. Artinya, banyak yang mengidolakan. Lah, kalau seandainya dari sudut pandang Pak Fajar melihat mahasiswa, itu apa yang membuat Pak Fajar atau kriteria mahasiswa yang menarik untuk Pak Fajar itu yang seperti apa di mata Pak Fajar? Kan siapa tahu mahasiswa pengen dapat simpatik dari Pak Fajar, kira-kira mereka harus bagaimana untuk kedepannya? Kayaknya itu surveinya ini deh, baru sebagian kecil ya Pak. Baru belum merata ya. Ya, setidaknya kan ada data yang masuk. Yang kenal saya. Bisa aja Pak Fajar. Yo, gimana Pak? Apa ya? Saya paling suka dengan mahasiswa yang mandiri Pak sebenarnya. Mahasiswa yang mandiri yang mau apa ya, berjuang tidak tergantung dari orang lain, orang tua misalnya. Jadi rasa juga waktu jadi mahasiswa begitu polanya, suka jualan. Walaupun saya beasiswa gitu ya, dari S1 S2 saya dibiayai negara. Ini yang salah satu membuat motif saya juga untuk untuk berkarya lebih lah. Karena saya sekolah dibayar negara, masa ilmunya hanya untuk diri sendiri sih. Nah, jadi saya harus kembalikan ke negara misalnya dalam bentuk pengabdian ini gitu. Nah, sama ketika saya ingin lihat mahasiswa juga pengennya yang mandiri, yang dia tidak menyerah dengan keadaan. Misalnya dia tidak punya cukup sarana prasarana kuliah, dia harus gimana caranya sarana yang sederhana itu dia bisa maksimal prestasinya. Jadi tidak manja dalam bahasa kitanya. Tapi mau survive, kemudian jualan dan segala macam atau bisnis yang lain, intinya dia tidak float tidak standarnya orang biasanya kan kalau kuliah sih biaya orang tua, kemudian sudah lulus selesai ya. Nah ini enggak, justru mahasiswa yang bagus adalah dia survive di kampus, gimana caranya dapat penghasilan tambahan, dapat ilmu tambahan, pengalaman tambahan. Jadi saya lebih di situ, enggak study oriented saja, itu pasti karena itu tugas kuliah ya. Tapi di luar itu dia harus mampu dapat pengalaman dan ilmu yang lain di luar dari kelas. Itu yang paling saya suka. Aktivis lah kalau bahasa sederhananya. Oh, Pak Dan ini kan aktivis luar biasa. Ya, oke. Oke, siap Pak. Nah, terus di masa-masa kayak gini, kita kan lagi mungkin sedikit kena musibah di masa pandemi corona ini, sehingga kita nggak bisa tatap muka di kampus, kita lockdown di rumah masing-masing. Kira-kira untuk pembelajaran bagaimana Pak? Apa strategi Pak Fajar untuk menghadapi situasi seperti ini, khususnya dalam hal pembelajaran? Kira-kira tantangannya apa? Mungkin bisa diceritakan. Jadi kalau saya sih pribadi lebih suka daring sebenarnya. Oh gitu ya. Dan iya. Itu kenapa tuh? Keuntungannya dulu ya. Keuntungan dari kuliah daring. Itu lebih efisien. Ya, karena kita tidak harus ke kampus, bisa dari rumah, tidak perlu jauh-jauh transport dan segala macam. Yang pertama itu. Yang kedua, semuanya bisa terdokumentasi dengan baik.
Jadi kalau ngobrol begini kan bisa direkod misalnya, direkod. Kemudian materi bisa didapatkan dengan mudah. Apa segala macam, saya kira tidak ada yang lepas dari jejak digital. Nah, ini yang menurut saya kelebihan di daring begitu. Jadi tidak ada nanti satu kata pun yang terlewat dari dosen misalnya. Tidak ada satu kata pun yang terlewat dari dosen. Ataupun obrolan-obrolan dari setting mahasiswa segala macam. Itu menarik menurut saya untuk dieksplor. Bahkan yang ketiga, bisa lebih luas wawasannya karena tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, jadi kalau dosen memintakan A, mahasiswa bisa A, B, C, D, E, dan seterusnya. Bisa explore, artinya disinilah kelebihan daring sebenarnya menurut saya. Yang keempat, kelebihannya adalah apa namanya? Apa jadinya? Enjoy. Saya. Ya tadi, kayak seperti ini kita sambil ngobrol di depan rumah, tidak harus ketemu langsung, sambil ngopi, sambil makan, ngemil, segala macam. Saya kira itu kapan lagi kuliah bisa begitu. Gitu. Walaupun di sisi lain mesti ada ya timbal balik dari kuota dan segala macam, tapi bisa di-manage. Dan yang kelima, kemandirian kita lebih terlatih. Jadi kapan waktunya internet itu buat main, kapan waktunya buat belajar, ya kan, YouTuber segala macam, stalking Instagram segala macam, ada waktunya. Saya kira itu bisa dilakukan kalau kita terlatih kemandiriannya. Dan kuliah daring ini saya kira sangat melatih itu. Menurut saya kelihatan ini mahasiswa mana yang mandiri, mana yang tidak kelihatan di kuliah daring ini. Itu mungkin Pak. Oke, kalau kelemahan atau kekurangannya ada nggak Pak selama daring ini? Terutama mungkin kalau dari saya, khususnya untuk mata kuliah praktek itu gimana Pak pendekatannya? Apakah tetap semuanya juga diganti dengan teori atau bagaimana kalau Pak Fajar? Nah, kalau kita karena ciri khasnya adalah aktivitas fisik atau jasmani yang menjadi media pembelajaran, maka sebenarnya ada satu hal yang memang tidak bisa dilepaskan dari daring, yaitu ketemu langsung. Harus punya lapangan yang memang melihat langsung prosesnya, dan perlu ada masa, ya kan, karena kita adalah PJKR, prakteknya nggak bisa dengan layar, tapi harus dengan orang. Walaupun di sisi lain juga bisa ditugaskan, tapi tetap ya tadi ada kelemahannya ketika mata kuliah praktek yang membutuhkan alat-alat khusus, misalnya kayak basket kan butuh ring, butuh bola, butuh lapangan khusus. Kemudian tenis misalnya atau senam, tidak mungkin bisa senam sendiri di kamar ataupun yang lainnya. Saya kira ada ya kendalanya di situ, di mata kuliah praktek. Oke, menarik Pak. Lalu kalau masa-masa seperti ini nih, Pak Fajar masih tetap melakukan aktivitas fisik di rumah? Mungkin ada tips-tips untuk menjaga kebugaran atau menjaga imun selama di rumah di masa-masa seperti ini gitu Pak? Ya itu harus ya, kalau nanti ini kelihatan juga nih di masa-masa seperti ini. Kalau teman-teman mahasiswa PJKR harusnya sudah menjadi jiwanya melekat olahraga itu bukan paksaan tapi menjadi habit, menjadi kebiasaan, bukan menjadi yang dipaksa-paksa karena tugas atau yang lain. Dan saya kira mau kayak gimana pun bentuknya, kita harus melakukan aktivitas fisik ya. Kalau saya pribadi, kita bisa cek di YouTube ataupun googling segala macam bentuk latihan yang baik itu otot maupun kardiovaskuler. Saya kira semuanya bisa dicari. Yang penting minimal kita 30 menit dalam sehari itu bergerak. Ya, mau dengan alat, mau tanpa alat, saya kira banyak gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan, dan itu sudah menjadi kebiasaan, bukan menjadi paksaan. Jadi kalau mahasiswa PJKR kok mager, nah gitu pertanyakan. Ini kayaknya nggak cocok udah jurusan harusnya. Oke Pak, mungkin yang terakhir nih, kira-kira Pak Fajar ada pesan-pesan nggak buat para mahasiswa atau para pendengar? Pertama mungkin gini Pak, saya kan mendefinisikan Pak Fajar itu sebagai alumni olahraga yang sukses, bisa dikatakan begitu ya. Nah mungkin teman-teman yang masih kuliah, pendengar-pendengar
atau melihat podcast ini, kira-kira tips-tipsnya apa dari Pak Fajar sampai pada akhirnya Pak Fajar berada di titik sekarang? Sederhananya kita punya dua faktor dalam hidup kita ya. Ada visible power, ada invisible power kalau dalam bahasa trainer. Visible power itu faktor-faktor yang kelihatan. Kalau invisible power, faktor-faktor yang tidak kelihatan. Sukses itu bisa dicapai karena faktor yang kelihatan, misalnya belajar, punya mentor. Sampai sekarang saya punya mentor banyak, mentor spiritual, mentor baca Quran, mentor ilmu, segala macam masih punya mentor. Karena nggak mungkin kita nggak punya mentor kan, mentor bisnis, misalnya semuanya punya mentor. Itu bisa kelihatan dan semua orang bisa melakukan. Atau ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya kelihatan, semuanya bisa melakukan, semuanya bisa dilatih. Namun menurut saya ada satu faktor, yaitu invisible power, yang memang ini tidak kelihatan, tapi justru pengaruhnya paling besar dalam hidup kita. Apa yaitu itu, Pak? Faktor tentang bagaimana belief ya. Bahasa kita belief, keimanan, keyakinan pada Tuhan kita, pada pencipta kita. Itu harus kita punyai. Kalau yang muslim harus yakin pada Allah bahwa tidak mungkin kita bisa sampai pada satu capaian tertentu tanpa izin Allah, tanpa ridhonya. Maka faktor itu kita harus kejar, kita lakukan, karena kalau Allah nggak berkehendak, ya nggak akan terjadi. Mau gimana pun kita usahanya. Tapi kalau Allah berkehendak, akan terjadi, walaupun kita nolak sekalipun gitu. Jadi keyakinan ini harus dimiliki, dan keyakinan ini akan bisa kita dapatkan ibaratnya kalau ya sinyal itu kita punya 4G ke pencipta kita gitu loh. Jadi kalau butuh apa-apa itu cepat nyambungnya. Jadi minta sesuatu ya tentunya tidak hanya minta, tapi juga tadi usaha ya, visible power-nya. Tapi tadi harus punya invisible power yang bagus, dengan berbakti pada orang tua, pada guru di sini tentunya banyak orang yang lebih tua bisa jadi guru, mau di sekolah, mau di kampus, mau teman, masyarakat juga semuanya jadi guru. Harus akhlaknya harus bagus, kemudian yang kewajiban kita terus dipenuhi. Saya kira kalau invisible power ini clear, tinggal visible power yang memang semua orang bisa gitu kan. Ya, nah, jadi kadang-kadang orang melupakan yang tidak kelihatan ini. Saya kira itu poinnya. Luar biasa. Saya baru dengar ini dari Pak Fajar ini. Ya, jadi banyak inspirasi yang kita dapat dari Pak Fajar kali ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Fajar sudah mau berbagi cerita sama saya. Mungkin untuk sesi kali ini kita akhiri di sini. Nanti mungkin apabila ada topik lain atau ada bahasan lain, mungkin kita bisa lanjut di podcast-podcast selanjutnya. Paling tidak Pak Fajar sudah memberikan inspirasi pertama untuk mungkin dosen-dosen yang lain yang akan mau saya coba untuk ajak juga berbagi kepada teman-teman di media maya ya mungkin ya. Jadi buat para pendengar, penonton, selain juga sebenarnya mereka juga mahasiswa kita sendiri. Paling tidak kan market kita di situ. Apabila ini meluas untuk hal yang lain dan bisa jadi kebaikan buat yang lain juga, alhamdulillah. Itu Pak Fajar, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas inspirasinya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Fajar. Maaf Pak. Iya. Ya, siap. Gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Ada tambahan Pak Fajar? Sedikit ya Pak, mungkin ya. Jadi closing aja. Teman-teman kalau mau sukses, kuncinya satu, jangan untuk pribadi ya. Sebisa mungkin kita memberi kontribusi sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Itu misi kita. Jadi kalau kita sudah itu, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, akan ditemukan dengan banyak hal. Jadi prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Gini tuh Pak. Mantap. Waduh, saya nyesel tadi nutup duluan. Closingnya malah harusnya di Pak Fajar ini. Oke Pak Fajar. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Siap. Jangan bosan-bosan untuk sharing di kesempatan selanjutnya ya. Oke, siap Pak. Siap. Makasih Pak Fajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.